Belajar syariat dan hakikat itu berbeda, jika syariat itu pahamnya dari hampir 100% mempelajari teori, sedang hakikat itu hanya 10% saja teorinya, 90% praktek, dan kepahamannya itu dari seberapa hati kita bersih. Jika hati kita makin bersih, maka akan semakin paham. Ibarat hati itu sebuah danau yang sangat kotor penuh dengan sampah. Jika ingin paham dan tahu isi dan manfaat danau itu, maka danau itu perlu dibersihkan. Jika danau itu bersih bening, maka akan kelihatan isi di danau itu akan banyak kehidupan, kebaikan, dipandang juga nyaman tenang, banyak manfaatnya dan yang pasti membahagiakan. Posisikan diri kita seperti seorang anak pesantren syariat yang benar-benar mempelajari hukum-hukum syariat Islam, dan kita yang mempelajari hakikat. Jadi kita bukan hanya asal mengamalkan amalan saja, tapi benar-benar seperti anak pesantren yang sedang belajar menuntut ilmu, ada himah kuat membersihkan hati, membersihkan itu ya dengan zikrullah, usahakan sepanjang waktu. Dalam proses membersihkan hati itu kita jangan mengandalkan amal ibadah sendiri, karena hati kita masih kotor jauh dari ikhlas, amal ibadah belum bisa nembus langit, kita butuh power yang lebih kuat. Ibarat membersihkan danau, jika sendirian maka akan lama, jadi solusinya ya kita beramal untuk orang lain. Siapa yang memberi makan orang puasa akan dapat pahalanya orang puasa, yang kita beri 100 kita dapat pahala 100 meski yang puasa itu belum tentu ikhlas kita dapat full. Kita memberi orang berdikir kita juga dapat pahalanya orang berdikir, kita membantu orang mempermudah ibadah. Seperti menggelar sajadah saja untuk orang lain, sholat kita juga dapat bagian. Kita membantu membangun majelis ilmu kita juga dapat bagiannya. Ya intinya kita ada usaha membantu, memfasilitasi orang lain untuk ibadah. Berdoalah pada Allah karena kita diperintah untuk berdoa, berdoalah minta proyek amal jariah yang banyak pada Allah, jangan lupa doanya wasilah lewat guru, karena kita belum tembus langitnya tapi kita diberi sarana lewat wasilah guru. Kisah saya membangun majelis Kiai Cilik. Tahun 2000 silam, saya ke tempat Kiai Cilik, bukan maksud belajar atau mengaji, juga saat itu saya ke tempat Kiai Cilik bukan dalam kesengajaan, saat itu saya pergi ke Jakarta untuk mengadu nasib, sebelumnya saya di pesantren Pare Kediri, waktu Ramadan, dan aneh di saat puasa Ramadan itu saya setiap tidur selalu bermimpi, mimpi itu mimpi yang selalu sama tempatnya, saya mimpi ada di suatu majelis, lalu di situ banyak orang mengaji. Lalu saya berkeliling ke majelis itu, sampai saya jalan ke belakang majelis, dan di belakang majelis ada kebun, ada sawah lalu ada sungai, setiap malam bermimpi, sampai saya hafal mimpi itu, hafal daerahnya, jalan-jalannya, dan anehnya di mimpi yang terakhir saya mau pergi dari majelis itu, saya keluar pintu dan terbang, bukan jalan kaki, sampai hafal pada mimpi itu, saya hafal pintu besinya, motifnya. Saya kurang peduli maksud suatu mimpi, jadi saya lupakan. Lanjut cerita, setelah Lebaran, saya pergi ke Jakarta untuk mengadu nasib, karena saya sudah bosan sejak keluar SD saya hidup di pesantren, ingin mengadu nasib ke Jakarta, pas di Jakarta karena teman yang mengajak saya belum punya tempat maka saya dititipkan ke kontrakan teman yang lain, dan ternyata saat itu teman yang dititipi itu sedang menyelesaikan proyek pembangunan majelis di tempat Kiai Cilik, dan kebetulan sedang mencari penulis kaligrafi, sedang saya selama ini pekerjaan saya adalah penulis kaligrafi, bahkan membuat kaligrafi sudah puluhan tahun. Karena untuk majelis, saya diminta bekerja ikhlas tanpa bayaran, karena saya sebelumnya juga biasa beramal pembangunan secara ikhlas, maka saya jawab tak ada masalah, saya bekerja ikhlas, dan sampai di tempat Kiai Cilik, akhirnya saya baru sadar, bahwa tempat yang selalu dimimpi saya itu. Ternyata tempatnya Kiai Cilik. Cerita berlanjut karena ini kisah soal manfaatnya membangun majelis, jadi bukan kisah saya membangun majelisnya tapi manfaat yang saya peroleh. Saat itu saya sebagai pelaksana, dan ada bagian yang membiayai pembangunan majelis Kiai Cilik saat itu, seorang yang kerja di bisnis TKI, orang itu sebagai karyawan, motornya saja hanya motor Honda CD tua, jadi bukan orang kaya. Singkat cerita saya selesai membangun majelis Kiai Cilik, saya pulang ke Tuban, dan orang yang membiayai yang awalnya miskin itu mendadak jadi kaya raya, bukan lagi karyawan tapi berubah jadi bos PJTKI, dalam waktu yang singkat, punya PJTKI sendiri,
Bukan hanya itu, setiap hari pendapatannya miliaran, karena mengirim TKI setiap hari sampai 400-an, pintu-pintu rizki terbuka, berbagai usaha begitu saja terbuka, orang yang awalnya miskin jadi miliarder, bahkan apa saja yang dia pegang akan jadi uang, contoh saja misal dia beli rumah seharga 500 juta, dibiarkan selama setahun, setahun kemudian rumah itu sudah ditawar orang 2 miliar, tapi saat itu saya belum berpikir bahwa kepesatan orang itu dalam kekayaan adalah sebab membiayai pembangunan majelis. Sampai ketika 10-an tahun kemudian majelis yang saya bangun itu roboh sampai atap rata dengan tanah, dan usaha orang itu seketika berhenti semua, baru saya paham bahwa keberhasilan orang itu dalam usaha adalah karena membangun majelis Kiai Cilik, dan ketika majelis Kiai Cilik roboh, maka selesai sudah hasil yang dipetiknya. Sementara saya sendiri juga ketika itu pulang, saya tidak mikir balasan apa-apa, saya selesai bangun majelis, saya pulang ke Tuban. Ibu saya penjual nasi pecel, di hari-hari biasa pembeli pecel biasa-biasa saja, tapi yang aneh, ketika hari Jumat Kliwon, pembeli pecel membludak, datang dari segala penjuru, bahkan datang dari luar desa dan luar kecamatan, dan anehnya satu orang beli tidak satu, sampai 10 bungkus lebih, orang mengantri sampai ke jalan, jadi ramai sekali. Karena ramai, ibu kewalahan dan akhirnya saya yang bagian masak. Awalnya saya tidak merasa curiga, kenapa ramai, saya juga tidak mikir, tapi ketika saya ingat-ingat setiap ramai paling ramai itu hari Jumat Kliwon, baru saya mikir, apa karena saya bangun majelis Kiai Cilik ya? Karena majelis Kiai Cilik itu dipakai zikir torekoh ketika malam Jumat Kliwon saja, sehingga saya dapat manfaatnya hanya malam Jumat Kliwon saja. Dari jualan pecel itu akhirnya bapak ibu saya bisa daftar haji, dan terbayar lunas. Itu salah satu manfaat, dulu ketika saya membangun majelis Kiai Cilik, itu salah satu manfaat dari sekian banyak manfaat yang saya rasakan. Jadi membangun majelis itu manfaatnya sangat besar, apalagi majelis torekoh, dan manfaat itu akan kita rasakan, dipetik terus, apalagi kalau majelisnya dipakai zikir terus. Selama majelis itu dipakai zikir maka terus manfaat akan dipetik tanpa henti sampai majelis itu rusak, maka mari kita bangun majelis yang kuat kokoh, agar manfaat itu kita petik terus dan terus bahkan bukan hanya di dunia saja, tapi sampai kita meninggal dunia. Sang Kiai